Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam podcast pembelajaran tentang integrasi budaya lokal dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam podcast ini, kita akan menjelajahi bagaimana budaya lokal sebagai salah satu kekayaan bangsa dapat menjadi landasan kuat dalam proses belajar bahasa Indonesia, baik bagi mahasiswa Indonesia maupun mahasiswa asing. Bahasa dan budaya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Melalui integrasi budaya lokal, kita tidak hanya belajar tentang tata bahasa dan kosakata, tetapi juga memahami nilai-nilai, tradisi, dan cara berpikir masyarakat Indonesia yang menjadi identitas kita di mata dunia. Podcast ini dirancang untuk memberikan wawasan tentang bagaimana etnopedagogi dapat menciptakan pengalaman belajar yang kontekstual, bermakna, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan memahami konsep ini, Anda akan melihat bagaimana budaya lokal dapat menjadi kekuatan dalam memperkaya pembelajaran bahasa, baik secara akademik maupun personal. Bagi mahasiswa Indonesia, pendekatan ini mengajak Anda untuk lebih menghargai dan melestarikan budaya lokal sebagai bagian penting dari pembelajaran bahasa. Sementara itu, bagi mahasiswa asing, pengalaman ini akan membuka jendela pemahaman yang lebih luas tentang Indonesia, tidak hanya sebagai bahasa, tetapi juga sebagai sebuah bangsa yang kaya akan warisan budaya. Mari bersama-sama kita pelajari bagaimana budaya lokal dapat memperkaya kemampuan berbahasa, meningkatkan apresiasi terhadap keberagaman, dan memperkuat pemahaman lintas budaya. Semoga podcast ini memberikan inspirasi, wawasan, dan semangat baru dalam mempelajari bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Handatus Soleha. Saya merupakan mahasiswa program studi S3 Pendidikan FKIP Universitas Sriwijaya, sekaligus juga dosen di Universitas Sriwijaya. Nah, dalam hal ini telah bersama kita Ibu Indrawati Selayar. Selamat pagi Sobat Pendidikan. Beliau adalah dosen di UIN Raden Fatah Palembang, sekaligus juga sama seperti saya. Beliau merupakan mahasiswa program S3 Pendidikan FKIP Universitas Sriwijaya. Baik, Sobat Pendidikan, hari ini kami akan membahas bagaimana penerapan etnopedagogik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, topik yang kita bahas pada hari ini kebetulan berhubungan dengan riset kita ya Bu Indra ya. Oke. Namun sebelum itu, saya akan mengangkat terlebih dahulu, kami akan bahas bersama-sama kira-kira etnopedagogi itu apa gitu ya Bu ya. Mungkin Sobat Pendidikan ada yang pernah terdengar gitu ya, etno-etnonya atau pedagoginya seperti itu. Tapi kenapa kemudian dua kata ini disambungkan? Nah, mungkin Bu Indra bisa memberikan penjelasan etnopedagogi itu apa Bu? Oke, baik, terima kasih Bu Hani. Menarik sekali ya apa yang kita bahas hari ini, tema kita tentang etnopedagogi. Jadi betul kata Bu Hani tadi bahwa tadinya kok etnos terus ditambah pedagogi, lalu sekarang muncul etnopedagogi. Nah, jadi dari dua kata itu sebenarnya kita bisa melihat bahwa etno itu sendiri adalah tentang kebudayaan-kebudayaan lokal, dan pedagogi itu sebenarnya adalah metode pembelajaran. Jadi kalau etnopedagogi itu berarti metode pembelajaran yang mengangkat budaya-budaya lokal sebagai bahan pembelajarannya. Nah, kira-kira seperti itu Bu Hani ya, kalau etnopedagogi itu. Atau Bu Hani punya pandangan lain? Oke. Jadi saya sangat sependapat dengan yang disampaikan oleh Bu Indra tadi terkait apa itu etnopedagogik. Saya sedikit menambahkan Sobat Pendidikan, jadi etnopedagogik ini menjadi salah satu potensi yang harus kita angkat begitu Bu ya, sebagai bagian yang jangan sampai tergerus oleh zaman begitu. Jadi ini harus kita lestarikan dengan membumikannya dalam proses pembelajaran begitu ya Bu ya. Jadi saya pikir ini merupakan potensi yang sangat penting, terutama untuk memperkaya dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Karena budaya lokal kita itu ternyata sangat kaya Bu Hani ya, sehingga sayang kalau tidak diperkenalkan kepada pembelajar kita, generasi muda kita, terutama karena kita di pendidikan ya, berarti kita memperkenalkannya lewat pendidikan. Iya, betul sekali. Nah, nyambung dengan penjelasan tadi, kira-kira menjadi pertanyaan nih pasti ya bagi Sobat Pendidikan yang
kebanyakan yang anak muda, Bu, Ya, begitu betul ya. sekali Bu Hani. Mengapa harus etnopedagogik yang diangkat begitu ya? Kenapa bukan yang lain? Sehingga ini menjadi suatu hal yang krusial untuk menjadi bagian dalam riset atau dalam proses pembelajaran gitu. Mengapa kira-kira, Bu? Iya Bu Hani. Jadi sebenarnya itu juga menjadi bahan pemikiran ya buat kita. Kenapa sih kita perlu mengangkat budaya-budaya lokal ini di dalam pembelajaran kita itu? Iya. Nah, ternyata ketika kita teliti lebih jauh Bu Hani ya, bahwa ternyata budaya-budaya lokal itu banyak sekali mengandung nilai-nilai yang baik yang perlu kita lestarikan. Iya. Di sana ada nilai-nilai tentang karakter, ada nilai-nilai tanggung jawab, juga ada nilai-nilai tentang rasa persaudaraan. Itu banyak sekali kalau kita gali tentang budaya lokal itu sendiri, banyak mengandung nilai-nilai yang sesungguhnya itu sudah menjadi identitas budaya dari kita di masyarakat Indonesia ini. Nah, dengan demikian kita perlu upaya untuk terus memperkenalkan ini supaya budaya-budaya atau nilai-nilai yang sudah hadir di dalam masyarakat itu dikenali oleh anak muda kita. sekarang. Nah, dengan mengenali kan akhirnya mencintai Iya, budayanya itu, betul. Bu Hani. Iya. Nah, kira-kira seperti itu, Bu Iya. Hani. Kalau Bu Hani sendiri kira-kira menganggap apakah etnopedagogi itu sesuatu yang substansial ya yang harus kita pertahankan di dalam pembelajaran ini? Iya, betul. Saya sangat sependapat ya dengan yang disampaikan oleh Bu Indra tadi. Iya. Jadi budaya yang ada di negara kita, bangsa kita itu sangat bagus begitu Iya. ya, Bu ya. Kita kasih contoh misalnya kalau di beberapa daerah itu kan misalnya nih ada anak gadis yang tidak boleh berdiri depan pintu, Oh begitu, iya, Bu ya. iya Nanti benar. ditolak bujang, Iya. seperti itu misalnya. Itu adalah suatu hal yang unik begitu, Bu. Nah, ternyata ada nilai-nilai kebaikan yang ada di dalamnya begitu, Bu. Yakni kita kenapa harus berdiri depan pintu? Itu kan Iya. tempat orang lewat seperti itu. Oke, Jadi oke. ada nilai-nilai tersirat yang disampaikan dalam etnopedagogik ini begitu, dan itu harus kita gali kembali yang mungkin selama ini sudah mulai tertinggal, terlupakan dan dianggap kuno mungkin, Bu ya, Betul oleh ya. generasi muda kita. Betul gitu sekali Bu Hani, kira-kira. sepakat sekali, menarik sekali ternyata Bu Iya, Hani Bu ya. ya. Oke. Oke. Jadi baik, kemudian kita akan sambungkan dengan bahan di riset kita, Bu. Oh Oke. iya, oke. Nah, oke. Nah ini Jadi menarik sekali menarik Bu sekali. Hani. Jadi Ya. kebetulan Sobat Pendidikan, riset kami ini mengangkat etnopedagogi sebagai landasan atau sebagai bahan ya, Bu ya, untuk bahan ajar kita. Nah, Betul. kita mau dengarkan ya Sobat Pendidikan bagaimana riset Bu Indra ini yang mau mengangkat etnopedagogik. Baik, Bu Hani, terima kasih. Jadi karena kita adalah kajiannya bahasa Indonesia terutama ya. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu kan kita akan mengembangkan 4 keterampilan berbahasa. Ya. Keterampilan menulis, berbicara, membaca, dan juga menyimak ya. Nah, untuk meningkatkan keterampilan berbahasa ini misalnya kita ambil menulis ya, menulis ini. Saya akan mencoba menyajikan rumah limas ya kan, rumah limas dalam berbagai bentuk karena di Sumatera Selatan ini sebenarnya ada beberapa ya rumah limas, modelnya juga berbeda-beda, mungkin namanya juga berbeda-beda. Nah, ini akan coba kita perkenalkan kepada mahasiswa, lalu dari gambar rumah limas tersebut, mereka akan kita minta untuk menganalisis dari nilai-nilainya, kemudian juga bagaimana mencoba menulis bentuk-bentuk rumah limas itu secara detail, begitu ya. Karena kadang-kadang itu kita kesulitan menggambarkan sesuatu secara detail. Nah, bagaimana kemudian hanya dari narasi-narasi itu kemudian kita bisa melihat, oh ternyata bahwa rumah limas itu seperti ini dan nilai-nilai dari setiap rumah limas itu ada perbedaan-perbedaannya. Iya, betul. Nah, itu yang akan coba kita angkat bahwa ternyata ketika kita memperkenalkan budaya-budaya lokal ini untuk kita jadikan konten dalam menulis, itu mahasiswa sangat tertarik Bu Hani, karena tanpa sengaja dan tanpa upaya yang lebih banyak, tidak harus ke sana mungkin melihat atau mensurvei atau mengobservasi, mereka sudah bisa melihat dan bisa menggambarkan atau menarasikan rumah limas tersebut, mendeskripsikan rumah limas tersebut. Jadi
Sebenarnya sangat sederhana apa yang kita lakukan ini, karena menyediakan gambar rumah limas, kemudian mahasiswa diminta untuk mengembangkan keterampilan menulisnya. Iya. Tentu di dalamnya juga akan tercermin keterampilan-keterampilan lain seperti berpikir kritis begitu ya Bu Hani. Nah, Ya. itu kalau dari saya Bu Hani tentang rumah limas. Kalau Bu Hani sendiri kira-kira risetnya seperti apa nih mengcombine etnopedagogi Iya, dalam oke. pembelajaran? Ya baik Bu Indra. Jadi kalau Bu Indra tadi untuk mahasiswa PTKIN ya Bu Iya, ya, betul sekali. se-Indonesia Iya, rencananya, iya. wah keren sekali. Saya akan mengangkat tentang bagaimana bahan ajar untuk mahasiswa asing. Wow, mahasiswa Ya, asing ya, se-Sumatera iya. Selatan Oh iya iya rencananya iya, oke. gitu. Jadi bahan-bahan yang sudah saya kumpulkan itu diantaranya adalah pertama, em, saya mengangkat dari cerita mitos yang berkembang dalam kehidupan masyarakat khususnya Oke. di Palembang Iya. seperti itu Bu. Jadi ternyata cerita mitos itu menjadi suatu hal yang unik begitu karena di dalamnya ada hal-hal yang menarik yang itu wah apa iya seperti itu. Oke. Nah, eh, bagaimana prosedurnya? Jadi dari cerita rakyat yang saya sampaikan kepada mahasiswa, kemudian mereka menyimaknya, begitu Bu ya. Mm-mm. Dan pada saat mereka menyimak itu, mereka juga mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita mitos tadi. Nah, itu menjadi suatu hal yang menarik bagi mereka, Oh begitu. iya iya iya. Kemudian yang terbaru yang saya gunakan itu Mm-mm. adalah cerita Antu Banyu itu Itu Bu. banyak Bu Hani. Iya, Itu betul. cerita mitos dari mana itu Bu Itu Hani? dari Sumatera Selatan, tapi ternyata Oke. juga ada di Kalimantan, Bu. Oh iya Begitu. iya iya Setelah iya. saya teliti lagi. Kemudian cerita ini saya sampaikan kepada mereka seperti itu secara lisan maupun secara tertulis begitu Mm-mm. saya tampilkan. Kemudian mereka menganggap, wah ada ya hantu Banyu Iya gitu. iya. Lalu yang menariknya lagi adalah ini dikomparasikan dengan cerita yang ada di negaranya. Oh, Begitu. jadi di negara lain juga ada mitos juga? Iya, Oh begitu iya Bu. iya iya. Oke Contohnya oke. misalnya di Costa Rica. Nah, di Oh, sana ada cerita yang memiliki kemiripan namanya La Segua. Seperti itu, oke. Bu, judulnya La Segua. Dan cerita ini ada kesamaan, begitu, tentunya juga ada perbedaan. Tapi Mm-mm. kesamaan-kesamaan dalam cerita mitos ini itu semakin meningkatkan potensi ketertarikan mahasiswa ini kepada pembelajaran bahasa, begitu. Kemudian eh, cerita mitos tidak berhenti di situ, Bu. Oke. Jadi ada nilai-nilainya gitu ya. Kenapa sih kok harus Hantu Banyu? Apakah hanya berakhir di situ? Nah, ternyata konsep Hantu Banyu itu sebenarnya mengajarkan nilai-nilai kebersihan kepada masyarakat, Oh begitu iya. Bu ya, bahwa jangan buang sampah sembarangan, Sembarangan. nanti Oke. airnya bau seperti itu. Oke. Dan air yang bau itu nanti akan ya menghadirkan makhluk-makhluk tadi Iya seperti itu yang benar. dipercaya itu dapat mengganggu kehidupan masyarakat seperti Oke. itu. Jadi meskipun dia mitos Bu Hani ya, ternyata dia bisa didekati secara ilmiah ya. Iya betul Oke. sekali. Nah itu etnopedagogi di situ Oh Bu. iya Nah, iya sama luar kayak biasa. yang tadi yang kita nggak boleh Mm-mm. berdiri Di depan depan pintu pintu. tadi. Jadi Oke. ada nilai-nilai ilmiah yang sebenarnya itu mengandung nilai kebaikan di Oke. dalamnya gitu. Luar biasa. Oke, Menarik ya Bu iya Hani. Bu. Oke. Oke. Jadi nyambung nih kita masih membahas bahan ya Bu ya. Iya. Kita kaitkan juga dengan teknologi ya Bu ya. Oh iya iya Oke. Nah benar. sekarang karena kita ini di zaman digital begitu Bu ya. Kira-kira bahan ajar yang akan dibuat oleh Bu Indra dalam riset itu ada hubungannya tidak dengan teknologi digital nantinya? Iya, betul Bu Hani ya. Jadi eh kita kemarin sedang mendiskusikan penelitian itu, ya salah satunya harus berbantuan teknologi ya. Iya. Jadi desain buku ajar berbasis etnopedagogi berbantuan teknologi. Nah, teknologi yang akan kita gunakan sendiri itu sebenarnya adalah yang kita sebut sebagai augmented reality. Karena penelitian terakhir itu banyak disimpulkan bahwa ternyata augmented reality itu sangat digemari oleh generasi muda kita saat ini, sehingga kita ingin mencoba, dan kita juga mengamati bahwa belum banyak ya buku-buku ajar yang digunakan dengan berbantuan teknologi augmented reality itu, sehingga kita akan mencoba nih mengcombine antara etnopedagogi, etnonya itu sebagai kontennya, kemudian akan dibantu dengan kemasan augmented reality, Wow, sehingga keren sekali buku ya. ajar itu ya nampaknya seperti buku ajar digital Bu Hani ya. Jadi penampakan dari misalnya tadi itu rumah limas itu akan tampak secara 3 dimensi Bu Hani ya. Wow, keren Dan sekali jadi Bu mudah-mudahan ya. mahasiswa bisa mengakses itu, dan mereka mungkin akan lebih tertarik untuk menggunakan buku ajar itu sebagai bahan pembelajaran, sehingga
bahasa Indonesia ini kemudian tidak membosankan seperti selama ini yang kita dengar Bu Hania, bahwa oh ternyata di sana ada kebaruan-kebaruan yang diciptakan di dalam buku ajar itu. Dan selain mengukuhkan identitas budaya mahasiswa kita atau generasi muda kita itu lewat etnonya, ya mereka juga kita minta untuk literate teknologinya itu juga bisa lebih meningkat lagi. Iya, Nah, seperti betul itu Bu sekali, Bu. Hani. Oh, keren ya Bu ya. Oke, nah kalau mitos itu sendiri bagaimana dikaitkan Masukkan. dengan teknologi itu? Oke, Bu? baik. Gimana itu ya? Oke, baik, terima kasih Bu Indra. Jadi mitos yang saya angkat itu kan nanti itu dikembangkan dalam bentuk komik, Oh, gitu Bu. oke. Bahannya Iya. dalam bentuk komik. Kemudian komik ini setelah jadi itu akan ditampilkan juga, dipublikasikan begitu Bu di media sosial, di YouTube dan juga di TikTok. Iya. Nah, anak muda suka pakai TikTok kan Bu Oh iya ya. benar. Oke, jadi dalam bentuk bacaan tapi diiringi oleh lagu-lagu yang berhubungan dengan Sumatera Selatan seperti itu. Nah, kemudian itu menjadi salah satu bahan. Tapi salah satu bahan yang ada dalam riset saya. Sementara judul riset saya itu adalah penggunaan aplikasi book creator seperti itu di dalam pembuatan bahan ajar BIPA. Nah, apa yang menjadi kekhasan dari aplikasi ini? Dalam aplikasi ini kita bisa menyuguhi audiovisual begitu Bu. Jadi yang sudah saya buat dalam bentuk media audiovisual dalam bentuk apa tadi, komik digital, kemudian dipublikasikan di TikTok tadi, itu kan bisa ditampilkan di situ. Sehingga itu menjadi suatu hal yang menarik. Iya, luar biasa ya Bu Hani. Bisa juga lagu-lagu daerah itu menjadi potensi yang bisa dimasukkan di dalam book creator itu. Jadi selain materi tertulis di dalam bahan ajar ini juga bisa ditampilkan beberapa hal yang berhubungan dengan audio. Nah, seperti yang Bu Indra sampaikan di awal tadi ya, karena bahasa itu kan ada 4 ya Bu ya. Ada membaca, kemudian berbicara, menyimak, begitu, dan menulis. Nah, aspek menyimaknya tidak hilang karena bisa kita masukkan di sini. Oke, Gitu. audiovisual tadi ya Bu Iya, Hani betul ya. sekali. Oke, menarik sekali Bu Hani. Oke, baik ya Sobat Pendidikan, karena waktunya sudah Habis ya, padahal ini habis. sangat menarik ya. Iya, tidak terasa Oke. memang ya Bu ya. Oke. Mungkin ada closing statement yang akan Ibu sampaikan sebelum kita tutup? Oke, baik. Kalau dari saya, Bu Hania, ternyata memang untuk melestarikan budaya lokal itu perlu berbagai macam cara. Ya, salah satunya karena kita di pendidikan ya kita mengembangkannya lewat etnopedagogi. Iya, betul. Dan supaya ini lebih menarik, ya kita menggunakan teknologi yang kira-kira juga bisa diminati oleh generasi muda kita sekarang. Sehingga komplit lah upaya-upaya kita untuk melestarikan budaya lokal tadi. Nah, Bu Hani, bagaimana? Oke, saya juga sependapat dengan Ibu. Jadi untuk closing statement, saya mengharapkan dengan adanya riset ini nanti akan semakin mengangkat budaya-budaya lokal, kemudian itu dapat diturunkan kepada generasi muda, khususnya mahasiswa kita, Bu ya, begitu. Oke. Baik Sobat Pendidikan, kita sudah sampai di akhir dan waktunya juga sudah habis. Saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Pendidikan yang telah setia menyimak obrolan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat, dan jika ada salah kami mohon maaf ya. Sampai jumpa lagi pada lain kesempatan dan kami akhiri. Sampai jumpa. Sobat Pendidikan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.